Yesus mengajarkan ajaran para nabi, nabi-nabi Israel. Yesus tidak mengajarkan ajaran para rasul, rasul-rasulnya Kristen, enggak. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Bukan. Keliru, Oke, keliru. menurutmu itu salah. Kenapa orang Yahudi? Kenapa enggak orang Yahudi? Bung, kenapa orang Yahudi tidak menerima pemberitaan? Kenapa orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru milik Anda? Begini, Kenapa? Yahudi itu ada sebelum Kristen itu ada. Iya. Dan di dalam ajaran Kristen itu hadir bukan untuk meniadakan yang sudah ada, gitu loh. Ya, ini harus dipahami. Enggak, bukan itu, Bung. Bung, yang Anda harus pahami bukan itu. Yang Anda harus pahami, kedatangan Yesus itu untuk menggenapi Taurat. Dikira Yesus itu untuk hadir untuk meniadakan hukum Taurat. Tidak demikian. Yesus ada itu untuk menyempurnakan hukum Taurat, bukan untuk meniadakan. Artinya hadirnya Kristen, hadirnya Yesus itu bukan untuk meniadakan yang sudah ada. Yang ada tetap ada. Berarti Paulus salah dong. Bukan. Dengan mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan. Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah dong Paulus. Tidak, karena Yesus hadir bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Dia menyempurnakan hukum Taurat. Berarti Paulus salah. Bukan begitu konsepnya. Loh, makanya coba kamu baca Efesus 2. Guru, Efesus 2 nomor 15 kan? Iya kan? Nah, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah enggak Paulus mengatakan itu? Ada lagi? Hukum dan ketentuannya dihapuskan. Masih kau mau datang besok? Masih mau datang besok. Jadi beragama itu harus berilmu, Bang. Bukan hanya cuap-cuap imani, harus pakai ilmu. Karena kalau kita salah menempatkan iman di dalam dunia ini, kehidupan kekal nanti kita akan sengsara untuk selamanya. Betul. Jadi ayo. Tapi iman yang kamu maksud, iman yang kamu maksud itu setiap manusia itu punya iman yang berbeda gitu loh. Sama-sama beriman. Jangankan lintas agama ya, sesama agama saja porsi imannya itu berbeda-beda. Jadi kalau sementara waktu ini penafsiran kalian tentang ajaran Yesus itu atau yang diteruskan oleh Paulus itu demikian, itu mungkin nggak masalah bagi kami sih kalau kalian memahaminya seperti itu. Tapi jangan juga memaksakan ideologi kita kepada orang lain yang jelas-jelas kita sendiri tidak mengerti kebenarannya gitu loh. Kita pun hanya mendengarkan dari sumber-sumber. Nah pertanyaannya, sumber-sumber ini bisa dipercaya apa tidak gitu loh. Ya jadi itu dia. Justru itu. Apakah Paulus ini bisa dipercaya? Itu masih ragu dengan apa yang kita imani. Kalau kita masih ragu dengan apa yang kita imani, jangan kita memaksakan ideologi kita terhadap orang lain. Ini bukan pemaksaan ideologi. Ini pemahaman Anda terhadap pengajaran kitab saudara. Yesus mengatakan, aku diutus Sekarang gini, kepada
Kalian Domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya perkataan Yesus itu? sekarang kan bukan ngomongin Israel, sekarang antara pribadi kita mau masuk neraka apa surga. Ya, kalau mau masuk surga harus Pribadi percaya kita kepada sendiri Yesus. tujuannya emang Bang Nasri, makasih, Masya Allah. kalian menyelamatkan, tidak kan? Itu antara pribadi kita terhadap Tuhan kita. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang, apakah Anda percaya kepada perkataan Yesus? Itu dulu poinnya. Mengimani itu. Kalau kami umat Islam, ini Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel. Bumi. Aku ini adalah utusan engkau kepada utusan Allah untukmu. Nah, Yesus juga mengatakan di dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Sekarang kan kalau kematian itu bukan karena negara ini atau ini, urusan kita kan berhadapan sama yang Maha Kuasa, satu pribadi kita sendiri berhadapan, taruhlah pribadi kita. Jadi kita nggak usah lari ke negara? Ini. Emang kata Mas kalau ngomong kayak gitu udah menolong saya. Tunggu. Ini kelihatannya sungguh. Indonesia. Tunggu. Sabar dulu. Kenapa Anda susah? Kenapa Anda susah kali menerima pengakuan Yesus? Kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa Anda berat untuk menerima itu? Kenapa? Sekarang gini ya, kalau masalah mau Bani Israel, mau kota Indonesia kek, mau kota Amerika kek, sekarang ini kalau kita mati itu pribadi kita ini bukan karena ini, pribadi kita itu layak nggak sama Tuhan kita? Apa kita diterima nanti surga neraka? Kan tujuannya nanti mati begitu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya terhadap pengakuan Yesus tersebut? Nah, jadi begini, aku coba jawab itu ya. Aku coba jawab itu. Bentar dulu silakan. Ya, kasih waktu. Aku coba jawab itu ya. Memang itu ada tertulis. Aku diutus kepada domba-domba Bani Israel, itu betul ada. Tapi di waktu itu yang diakui bangsa yang beriman, makanya dari situlah bersumber segala nabi. Makanya kenapa harus dari bangsa Israel? Karena waktu di zaman itu hanya bangsa Israel lah bangsa yang masih mau beriman kepada Tuhan, gitu loh. Selain daripada itu sudah menyembah berhala dan berhala. Oke, sampai di situ clear dulu. Nah, lalu kemudian berapa kali pula Tuhan ini ingin menyelamatkan bangsa Israel itu dari ketersasatannya, karena bangsa Israel ini dibilang bangsa yang tegar tengkuk. Tapi semakin Tuhan itu juga memberi mereka peluang istimewa, tapi semakin juga orang Israel ini sering mengingkari kuasa Tuhan itu tadi, kasihnya Tuhan itu tadi. Nah, lalu kemudian Tuhan itu berkesimpulan bahwa untuk berikutnya ini tidak lagi berbicara tentang bangsa Israel. Tidak lagi hanya berbicara tentang bangsa Israel saja. Lalu semua bangsa itu berhak memperoleh keselamatan itu. Nah, disitulah makanya akhirnya banyak suku-suku di luar Israel pun ingin diselamatkan. Makanya ada perintah baptislah mereka di dalam nama Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, itulah tujuan supaya bangsa-bangsa di luar Israel pun bisa beroleh keselamatan gitu loh. Itu konsepnya. Walaupun tadinya memang diutus ibaratnya turunnya itu untuk bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel sendiri berapa kali sudah diselamatkan oleh Tuhan, berapa kali pula Tuhan mengangkat mereka, tapi ternyata mereka tetap berbalik untuk menyembah berhala dan sebagainya. Lalu kemudian Tuhan berkesimpulan, kenapa dia harus memuliakan bangsa Israel saja, kalau masih ada bangsa-bangsa yang lain yang masih mau memuliakan dia, mau beriman kepada dia. Kenapa tidak diselamatkan? Nah, makanya dibukalah peluang itu, peluang keselamatan ini untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Itulah makanya di luar bangsa Israel pun sekarang bisa beroleh keselamatan yang disediakan oleh Allah itu sendiri, oleh Tuhan itu sendiri. Ada dalil, Bang? Bang, ada dalil? Ada.
Silakan. Ya, ya, ya kita boleh belajar masing-masing lah. Dalam hal ini kita boleh belajar masing-masing. Tapi itu yang Dalilnya jelas mana? Nah, saya Dalilnya nggak mana, sempat Bang? menghafal kitab. Karena di orang Kristen sendiri itu tidak menghafal kitab, tapi dituntun untuk mengerti isi daripada Alkitab, bukan untuk dituntun untuk menghafal Alkitab, tidak. Nah, Tidak. yang jelas orang Kristen itu dianjurkan untuk mengerti firman-firman Tuhan. Begini, yang Bung, tertulis di gini, dalam Bung, Alkitab. Bung, Bukan Bung. untuk menghafalkan firman Tuhan, bukan. Gini, Bung. Apakah Anda bisa memahami sebuah praktek ya tanpa Anda mengetahui teorinya? Malam Ustadz Juma. Macet. Selamat malam kawan-kawan. Ya, malam. Saya bantu ya. Ya, Pertemuan keberapa? Juma macet tuh, Juma macet itu. Pertemuan keberapa ini dengan Ustadz Juma? Jadi kan kemarin saya sudah sampaikan, dalilnya itu sudah jelas. mana dalilnya? Yohanes 3:16. Yohanes Karena begitu 3:16 besar- itu iya. Saya Karena lagi ngomong Ustadz, saya lagi ngomong. itu sudah Karena saya begitu bantai besar, itu dalilnya. Cari Tadi dalil yang lain. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu siapa Ustadz? Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya Iya. itu udah final. Iya. Jadi apa yang mau ditawar? Iya. Kok dikembalikan lagi ke perjanjian lama? Oke. Itu miliknya Israel. Oke, baik. Itu punyanya Israel. Oke. Bani Israel. Oke. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Maka dunia harus percaya perkataan Yesus itu atau tidak? Ini bukan pemahaman yang percaya Yesus kepadanya. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dunia perjanjian ini lama, wajib Dunia Iya. ini wajib Iya. percaya tentang pengakuan Yesus itu atau tidak? Jawab. Di perjanjian lama pemahamannya seperti itu. Jadi sebelum Yesus itu ada, Jangan ke perjanjian lama, pertanggungjawabkan data Itu- yang Anda bawa. itu yang Data yang Anda bawa barusan. itu kan yang Ustaz tanya itu Bung, di perjanjian Bung, lama. Bung, Setelah Tuhan Yesus data- hadir, keselamatan itu milik setiap orang yang percaya. Tidak ada dibilang untuk orang Bung. Israel. Kalau Ustaz Bung, percaya, tadi Ustaz Anda- adalah bagian dari yang akan diselamatkan. Udah final, apa yang mau kita debatkan, Ustaz? Anda bawa data Yohanes 3 nomor 16 kan? Iya, Betul? udah final kan? Oke, ada nggak perjanjian lama di situ? Ada nggak perjanjian lama di situ? Semua Ada Enggak, saya tanya dulu, ada nggak perjanjian lama di Yohanes itu? diselamatkan. Ingin diselamatkan. Tidak ada. Ini- semua umat ini sudah beragama tuh penggenapan. memimpikan hidupnya besok masuk Ini surga. Enggak ada. Bang Mora. Tapi Enggak ada. Ini sudah Begitu penggenapan. besar oke. begitu Sudah besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia Iya. sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Apa Iya. yang Yesus jual ketika ia datang kemudian? Apa? Aku diutus Adalah hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah dunia wajib percaya pengakuan Yesus ini atau tidak? Jawab. Ada dua. Yang pertama, kalau kamu percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu ada diselamatkan. pemaksaan Itu di merupakan situ. penggenapan dari Makanya kan perjanjian aku bilang baru. tadi. Kalau kamu Semua tidak Mana percaya, pengakuan Yesusnya? kamu tidak diselamatkan. Mana pengakuan Yesusnya? Mana pengakuan Yesusnya? Mau percaya atau tidak? Jangan ada yang ngarang-ngarang. Makanya dibilang Pengakuan Yesus. Pengakuan Yesusnya iman. Kalau mana? ada istilah pemaksaan tidak perlu ada iman Juma. Anda Kalau yang ada memaksakan pemaksaan, tidak perlu ada Yesus iman. menjadi Gitu. Tuhan. Percuma. Afwan Gurunda, Afwan, izin semua, izin dulu, Afwan, maaf sebentar, mungkin kasih kesempatan Gurunda untuk setting audio dulu ya, karena ini Gurunda ada ngerobot sama terlalu menggema gitu. Orang yang di bawah kurang clear dengernya katanya, kurang jernih. Afwan, maaf Gurunda.
C gimana? Gini dek, C, Nah, C. nah, sip, sip, Gimana, udah sip. bagus? Bagus. Mantap. Mantap ya semua ya. Oke. Dah. Nah, sip. Kalau Gunung Jaya itu pas suara aslinya mantap. C. Gak usah Sudah sip. setting, mantap. Sip. Oke. Ya. Nah, kan Anda membawa Yohanes 3 nih. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Bukan tumbal ya, tapi tunggal. Tunggal. Siapa yang percaya kepada anaknya, dia akan selamat. Berarti percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat Suaranya, dari Juma, umat suaranya. Israel. Jelas. Suaramu Juma. Jelas. Udah nggak perlu dirubah-rubah lagi, udah jelas. Nah, Itu mungkin sekarang sinyal permasalahannya Anda bukan umat Israel. Percaya enggak Sinyalmu, Juma. pengakuan Yesus bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Kita clearkan, setiap orang yang percaya, saya tambah lagi dalilnya. Dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Iya, tahu. Aku berkata, dengar. Aku berkata kepadamu, di situ untuk semua manusia atau hanya untuk Bani Israel? Jawab. Semua manusia yang percaya. Oh, berarti kamu gangguan jiwa. Loh, Siapa yang Berarti Anda gangguan. kok gangguan jiwa? Yesus berkata kepada muridnya, jangan Anda lebay kali dalam beragama. Aku berkata kepadamu. Di situ siapa? Ketawa. Barang siapa yang Ketawa, percaya, tapi sakit. berarti mu-nya itu untuk siapa yang percaya. Oh, salah. Persoalannya Itu di mana? makanya. Bung. Salah. Ini siapa? ibarat, dengarkan. Apa, Bung? Ini ibarat kata, dengarkan. Ini ibarat kata, Anda sedang mendengarkan seorang pemimpin apel pagi di sebuah kesatuan, Anda lewat. Tiba-tiba pemimpinnya berkata, barang siapa di antaramu, Anda merasa, besok pagi kamu semua harus menggunakan seragam lengkap. Anda merasa, Anda pergi ke pasar beli seragam polisi. Habis itu Anda datang. Siap komandan, ente siapa? Loh, kemarin katanya kita disuruh kumpul di sini. Loh, saya kan bicara kepada pasukan saya. Lu siapa? Inilah yang terjadi dengan Anda. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba itu adalah kaum Yahudi, umat Yakub. Anda umat Yakub. Ini parah ini apanya, logikanya, pemahamannya ini parah ini. Loh, Jadi coba kamu baca. kalau seperti Kamu itu- baca kitabnya Yahudi. Gini, Stad, nanti Kamu baca. Tunggu. gini. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba di situ siapa? Nanti gini. Nanti firman Laban. Tuhan, Saudara firman Laban. Tuhan, firmannya kalian itu Saudara Laban. untuk Muhammad dan pengikutnya di Saudara- zaman dahulu. Bukan untuk Saudara kalian. Laban, Kamu hanya merasa aja saya gitu. tidak nuntut Anda percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kamu baca Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Anda Bani siapa? Coba jawab saya. percaya. Saya orang percaya. Saya punya hak. bukan begitu poinnya. Nah, Anda gimana? tunjukkan kepada saya. Nah, Tadi kan saya sudah memberikan contoh. Anda lewat Kita buka orang lagi. sedang apel pagi, Anda bukan pasukan, tapi Anda saya percaya, saya percaya. Kita buka lagi. Enggak, iya. Apakah Kita buka hanya lagi modal dalam- percaya? Kita buka lagi dalam Apakah Yohanes hanya 2 ayat modal 9. percaya? Dengar dulu, Apakah hanya Bung modal Juma, percaya? Bung Jum. Logikanya Bung. salah ini. Bung. Saya buka lagi dari Bung, Roma 10 ayat apakah 9. hanya modal percaya seorang Lah, yang memang mendengarkan percaya. pemimpin upacara itu akan masuk upacara? dalam golongan dari pasukan tersebut? Ini analogi, Bung, supaya Anda sehat.
Analogi gimana? Nanti semua kayak gitu yang hidup pada zaman Sekarang itu begini, sekarang untuk begini. mereka aja. Anda percaya kan? Anda percaya menurut saudara. Sedangkan kaidah yang ada adalah aku diutus hanya kepada domba. Domba adalah Bani Yakub. Barang siapa yang percaya. Nah, sekarang kalau kita percaya, kita harus percaya bahwa ajaran para nabi Israel hanya untuk Bani Yakub. Anda percaya enggak itu? Anda tidak percaya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya dia? Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya tidak? Ini gimana ini pemahamannya? Saya ketawa dari tadi. Pemahaman tadi kita runut. Logika Anda harus bertumbuh, Bung. Saya dulu yang ngomong 1 menit aja. Saatnya Anda sehat. Silakan Anda ngomong. Kita runut 1 menit. Tadi kan Bung Juma, Ustaz Juma bilang bahwa setiap keselamatan itu hanya milik mereka yang Bani Israel. Artinya kita semua termasuk Anda itu tidak berhak. Nah, itu saya akui ketika kitab itu diturunkan dalam bentuk perjanjian lama. Kemudian ada penggenapan bahwa supaya dapat bagian walaupun saya tidak Bani Israel. Sudah banyak, termasuk tadi apa? Dalam kitab Yohanes, saya tambahi dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi karena saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka saya akan diselamatkan meskipun saya bukan Bani Israel. Itu Tuhan sekarang sendiri permasalahannya. Dengarkan. Bukan hanya karena untuk Bani Israel. Kalau Bani Israel, dengarkan. isi surga, Allah, baik. futsal. Baik. Dengarkan saya, dengarkan. Iya, saya kasih analogi supaya Anda logikanya bisa sehat. Ketika ada seorang guru berkata di dalam kelas, barang siapa di antara kamu menyelesaikan soal-soal ini, engkau akan lulus, mendapatkan nilai terbaik dan engkau akan naik kelas. Anda lewat di situ, mendengarkan itu. Anda tiba-tiba belajar, cak, Anda selesaikan semua soal-soal yang ada di situ. Kira-kira Anda naik kelas nggak? Sementara Anda bukan murid dari sekolah tersebut. Naik kelas. Anda naik kelas. Coba pakai logika dulu. Ini saya mau menyelamatkan Anda. Anda bukan siswa dari sekolah tersebut. Anda belajar mati-matian. Orang naik kelas, Anda siapa yang mau naikkan kelas? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Itu kata siapa? Untuk siapa kata itu? Untuk mereka Yesus Tuhan. Bernubuat dengan nama Yesus. Mengusir setan dengan nama Yesus. Bahkan bermujizat dengan nama Yesus. Siapa itu? Siapa Anda? Anda siapa? Anda Bani Israel. Anda Bani Yakub. Anda Bani Yehuda. Saya percaya kan udah disimulasi tadi di situ. Lah, saya sudah bilang tadi Tuhan yang kasih garansi kok dengarkan saya. Kan Tuhan bukan begitu. Tuhan yang kasih garansi. Kok Anda yang keberatan saya mau masuk surga atau tidak? Saya bantu. Ini gimana? Bantu dari kemarin Sekarang saya tanya. Dalam seorang wanita, dengarkan. Seorang wanita yang percaya, dengarkan. Seorang wanita yang percaya kepada Yesus sampai dia bersungut-sungut. Apa kedudukan wanita tersebut di mata Yesus kemudian? Jadi anak atau jadi tetap menjadi guguk? Jujur Anda, silakan. Tidak merasa guguk atau apa? Anda tidak merasa karena logika Anda mati. Yang mati logika siapa? Coba wanita. Gini Bang Ju, coba. Jangankan Anda, dengarkan. Jangankan Anda yang hidup. Semua kitab itu diturunkan pada zamannya. Jadi orang dahulu itu menjadi contohan buat kita di zaman sekarang. Jangan analogikan kata-kata itu untuk orang zaman dahulu.
Justru mereka patron Salah. untuk beragama. Salah. Kan Ya saya salah emang. Gimana sih? Karena aturan-aturan itu. Kan sekarang Yesus itu Aturan itu hanya untuk mengikat Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Jangankan Anda, dengarkan dulu, dengar. Ibu tidak bisa sehat kalau ibu tidak bisa dengarkan saya. Jangankan Anda yang 2000 tahun setelah Yesus mati, meninggal, diangkat ke langit. Orang yang sezaman Yesus loh. Shalom, haleluya, haleluya. Orang yang sezaman Yesus aja. Zuma. Sudah? Ya kenapa? Bapak pakar impoten Terlalu kenapa? banyak komentarmu terlalu banyak. Oke. Yang lain diam. Yang lain diam. Yang lain diam. Biar saya dengan Bapak ini. Silakan. Nah, Oke, silakan. Silakan Anda berkomentar. Silakan. Sok pintar tentang Alkitab. Apa kau lebih hebat dari Rudolf Bultmann? Saya baca dalil, Bung. Lebih hebat dari Karbaf. Saya baca dalil. Saya baca dalil. Saya baca dalil. Dengar. Prestasi akademismu tidak ada. Saya baca dalil. Akademismu tidak ada. Tidak usah bicara Alkitab. Kau tidak ada pengakuan di dunia internasional akan pengetahuan Alkitab. Kau tidak punya gelar akademis tentang iman Kristen. Oke, baik. Kau diam. Mengerti? Kau tidak lebih hebat dari Rudolf Bultmann. Kau tidak lebih pintar dari Karbaf. Kau tidak lebih pintar dari Rasul Paulus. Saya setelah menerima Tapi saya lebih hebat daripada Paulus. Diam kau. Saya lebih hebat dari Paulus. Diam kau. Kau yang diam. Tidak ada kehebatanmu. Kau yang diam. Hanya merasa diri hebat. Tidak Kau ada yang diam. pengakuan internasional. Kau yang diam. Suaramu tenggelam. Kau tidak akan bisa mendengarkan. Saya tidak dengar suaramu. Kau diam kau. Diam. Kau diam. Kau diam. Kau tidak tahu apa-apa Alkitab. Oke, mari kita uji. Kau alumni dari mana? Mari kita uji. Alumni dari mana? Mari kita uji. Kamu atau saya yang paham Bible? Mari kita uji. Kamu atau saya yang paham Bible? Gelar akademismu apa? Gelar akademismu Mari kita uji. Mari kita uji. Semua apa, Zuma? Mari kita uji. Tamatan dari mana kau? Mari kita uji. Mari kita uji. Mari kita uji. Pintar kau. Sudah. Enggak usah gitu. Anda kalau sudah begitu, itu sama halnya Anda sudah mengalah. Itu sama halnya Anda sudah keok kalau sudah kayak gitu. Tidak ada gelar akademismu. Tidak perlu gelar akademis, tidak perlu. Ingat, Paulus tidak pernah sekolah, dia bisa jadi rasul. Paham? Tidak usah merasa diri hebat. Paulus tidak pernah sekolah, dia bisa jadi rasul. Oke? Saya setelah menerima Paulus saya memiliki tidak pernah sekolah, dia bisa jadi rasul. Paham? Ada akademismu. Yesus hanya mati 3 hari bisa jadi Tuhan. Paham? Jangan merasa diri hebat. Paham Anda? Teolog Jerman itu sudah tahu Alkitab. Mereka teolog yang Yohanes sudah teruji. disebut idiot, bisa tulis kitab. Jangan bawa caramu. Ya. Anda tak Apalagi? pengakuan Alkitab. Orang Kristen yang paling tinggi titelnya sekalipun, kedudukannya hanya bisa menyembah manusia. Paham? Kedudukan hanya menyembah manusia. Paham? Percuma. Percuma kau bicara. Suaramu tidak terdengar. Pujilah Tuhan Allah Yesus Kristus. Ini suara saya seperti suara sangkakala dari langit ketujuh. Paham kau? Supaya kau bertobat kau. Saya sudah pasti masuk surga saya semenjak percaya Yesus. Ini surat bahwa Yesus percuma. Percuma kau berbicara. Percuma kau berbicara kosong. Lawan saya pakai ilmu, Bung. Lawan saya pakai ilmu. Jangan kau merepet. Lawan saya pakai ilmu. Ilmuwan terbesar seperti Isaac Oke. Newton.
Lawan saya pakai ilmu. Tidak ada apa-apanya. Belum lahir orang Kristen yang bisa mengalahkan saya dialog tentang Bible. Paham? Dia itu orang yang diindoktrinasi. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya dialog tentang Bible. Paham? Haleluya. Halilintar. Belum ada. Belum ada. Yang telah memberi Bang, diturunkan aja ya, aku lagi di jalan. Diturunkan aja ya. Coba host. Dia tidak pernah diakui dalam dunia internasional. Host. Ini Suryanto. Hanya sok bicara saja. Suryanto, kamu harus tahu semakin tinggi titel seorang Kristen, semakin mudah membodoh-bodohi jemaat. Paham? Catat itu. Catat itu. Semakin tinggi titel seorang Kristen di dalam gereja, semakin mudah dia memperbodoh jemaatnya. Paham kau? Turunin aja bunda, gak sehat. Paham? Disiarkan di Halilintar. boleh nyanyi, please, gak boleh Halilintar. Halilintar. Jangan ada yang nyanyi, jangan ada yang nyanyi. Aduh, parah. Nanti pecah dia, jangan ada yang nyanyi. Parah. Saya hanya membantu kalian supaya kalian itu jangan nyamar-nyamar gitu loh, ya. Belum ada ilmu kalian itu. Kalian beragama Kristen itu bukan karena paham Bible, Pak. Kalian menjadi Kristen itu karena doktrin dan dogma, bukan karena ilmu. Bukan karena titel, bukan karena titel Anda sampai Anda itu benar di hadapan Tuhan, bukan. Enggak. Saya katakan kepada saudara, kalau kau pintar buktikan gelarmu. Ya, mari kita ilmiah. Profesor Alkitab kau. Profesor Alkitab. Saya profesor jalanan saya. Tunjukkan. Yes. Tunjukkan Profesor Alkitab. Saya profesor. Buktinya belum ada seorang profesor dari gereja pun yang bisa mengalahkan saya berdiskusi. Padahal kamu tidak ada nih. Nah, itu guru saya tuh. Itu guru saya deh. Oke, thank you very much. God bless you. Apa? Hanya modal ST. Kau tidak punya gelar, kamu tidak punya gelar akademis. Ngapain ngomong Alkitab? Kamu bukan profesor. Lawan saya pakai ilmu. Lawan saya pakai ilmu. Yang punya gelar juga cuma perpuluhan kok. Hanya perpuluhan kok. Hanya perpuluhan. Mencari gelar hanya untuk perpuluhan. Untuk apa? Kepastian masuk surga cuma. Halilintar. Helikopter. Nggak ada gunanya. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kamu? Perasaan dia udah disepak loh, tapi udah ya. Kasihan nggak tahan kau kan cuma kalau ini haleluya. Itu baru. Ya. Itu baru aslinya. Halilintar. Kalau kapan mau berdebat dengan Allahu Akbar. Kapan kamu berdebat dengan aku? Kau itu bukan profesor. Ini sekarang. Nggak usah banyak ngomong. Sekarang. Nggak perlu dilayani. Sekarang. Kau itu pengetehan. Sekarang. Mari kita. Ingat ya. Ingat. Yesus bisa berdebat melawan rabi-rabi Yahudi. Dari mana kan? Ingat itu ya. Tahu Alkitab. Yesus bisa mengalahkan imam-imam Yahudi berdebat. Paham? Banyak kali bicaramu, nggak lebih hebat kau dari teolog Jerman. Ayo, hadapi saya, Bu. Hadapi saya berdiskusi tentang Bible. Kamu punya titel, tapi tujuanmu hanya untuk mengukur perpuluhan. Kamu punya titel, titelmu tujuannya hanya untuk perpuluhan. Urusan kamu sendiri, jangan banyak bicaramu. Mengerti kau? Tidak ada urusanmu orang Kristen. Kamu dia udah titel sekolah tinggi-tinggi. Apa tujuannya? Kalau kami percaya sama Yesus. Tidak ada urusanmu. Tidak ada urusanmu kami percaya Alkitab. Tidak ada urusan. Cari namanya Bunda. Cari namanya. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kamu masih menggunakan istilah Islam? Tahu kau Alkitab? Kau tidak tahu. Kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kamu masih melakukan? Kenapa kamu masih menggunakan istilah Islam? Katanya percaya Yesus. Hanya bicaramu. Kenapa
Lu kemudian mengambil istilah-istilah Islam. Berarti Anda lebih percaya kepada Nabi Muhammad daripada kepada Yesus. Kau belajar dulu sejarah bahasa Arab. Islam itu sudah Belajar kau. Bahasa Arab lagi. Aduh, parah. Orang Kristen semakin tinggi titelnya, tujuannya hanya pulus. Dari mana itu bahasa Arab itu? Dari mana? Orang Kristen lebih dahulu pakai bahasa Arab supaya tahu kau. sama tujuanmu dalam bahasa Arab. Abad pertama sudah ada Injil dalam bahasa Arab. Belajar sejarah. Orang Kristen sekolah menjadi Orang Kristen itu Arab. sejarah teorinya. Belajar kau. itu apa? Jangan sok pinter. Apa? Belajar kau Zuma. Dewan Wahyu ya. Belajar kau sejarah. Supaya jangan diketahui orang kau. Sejarah bahasa kita tahu kau. Banyak kali ngomongmu. Guguk mana guguk? Tidak ada gelar akademis ngomong Alkitab. Sok pintar. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Semua para teolog Jerman itu salah semua. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kepalamu itu kugundul. Tahu kau? Itu yang dikatakan oleh Yesus. Jangan banyak bicara. Ini kepala enggak gundul, masa dibilang gundul? Kamu rusak. Yang kau nggak tahu jangan komentari. Yang kau nggak tahu nggak usah, jangan komentari agama-agama orang. Ya, urus agamamu sendiri. Matius 15 nomor 24. Sibuk mengurusi orang Kristen. Nabi Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Itu saja. Kalian bukan Bani Israel. Haleluya. Pokoknya Zuma. Kalian bukan Bani Israel. Udah enggak usah banyak ngomong. Apa yang ngomong kosong semua itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Supaya kau Anda bukan Bani Israel. Halilintar. Habis kau kubuat. Ya, inti Quran apa emang? Kalau kau mau nanti kita main 1 lawan 1. Ya, kuliah nanti kehebatanmu itu. Ya, jangan kau campuri agama Kristen. Kau bukan orang Kristen. Ya, pergi kau ke sana. Iya. Mengerti? Benar. Nah, baca dulu Quran. Kau campur-campur agama. Baca Quranmu. Tidak usah campur-campur agamamu. Taurat atau kabar gembira jalan yang lurus. Ya, bagi kami Kristen jalan paling hebat. Dua-duanya. Kamu kalau dua-duanya berdiri di atas 2 perahu, tahu nggak? Iya. Sesat berjemaah. Kristen aja, kalau Islam saja. Nggak usah kamu campur-campuri agama orang. Nggak ada urusanmu di situ. Ya, orang Kristen itu lebih. Itu bukan agama gampang. Banasri, barakallahu fikum, masya Allah. Banyak orang jenius. Ya, jangan kau merasa diri hebat. Kau campur-campur. Boleh tidak? Apa urusanmu? Boleh tidak satu orang hadapi saya? Boleh enggak? Apa urusanmu mencampuri agama orang Kristen? Urusanmu karena apa? Kitabmu mencampurkan dengan Al-Quran. Apa bukan sebaliknya kau? Enggak. Enggak. Sampul kitabmu disebut Alkitab. Kau tak ngerti. Abad pertama. Apa arti Alkitab? Apa arti Alkitab? Kasihan kau. Di situ saja. Apa arti Alkitab? Akademismu itu ya. Sudahlah, kasihan kau ya. Apa arti Alkitab? Anda nggak bisa jawab. Stres kan berhadapan dengan saya. Apa arti Alkitab? Stres kau kan? Frustrasi kan? Apa arti Alkitab? Nanti ya Kak. Saya tunggu nanti. Arti Alkitab apa? Next time I waiting you. Next time I waiting you. Ya? I want to see how genius you are. How genius. I boring to see you.
What is your agree about the academic of Christian theology? Roh kardusnya aja nggak bisa bahasa Inggris. Coba next time I'm watching you. Apa itu? Because you crazy man. You are not a Jew. Jangan meremehkan agama Kristen. Agama Kristen. Aduh, remeh banget agama Kristen. Agama Kristen. Remeh banget serius. Agama besar di dunia. Agama Kristen sudah menghasilkan ilmuwan jenius. Itu Uganda, kenapa Uganda orang Kristen nggak maju-maju Uganda? Uganda kenapa nggak maju-maju? Burundi kelaparan, Liberia terjadi perang sipil. Yesus kemana Yesus? Ya udah pindah Uganda lah. Kalau udah pasti masuk surga, kenapa masih hidup sekarang? Kenapa masih hidup? Langsung ke surga, ke rumah Papa di surga. Ayo dong, langsung ke surga. Haleluya, haleluya. Haleluya, nggak berani ke surga karena di surga kopong, nggak ada barang-barang. Ya, hilang. Haleluya. Udah merapat ke rumah Papa di sorga. Oke. Kalian tujuannya ini apa sih, kalian kok ribut gitu? Sekarang tujuannya ya bikin sakit hati yang mau sakit hati. Enggak, ini kan motivasinya apa sih? Kalau ada yang beri ilmu dari kalian, tolong hadapi saya pakai ilmu ya. Jangan kayak tadi, keluar-keluar, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, histeris, bawa-bawa titel. Saya tidak ada titel, ya. Saya tidak ada titel akademisi tentang Bible. Tapi kalau mau diuji, 10 pendeta saya tantang. Iya gini, artinya pendeta S3 guruna? Orang lain. S3. S3. Ini bukan kesombongan. Saya tantang Esra Soru berhadapan dengan saya. Joshua Teu, MYM. Siapa lagi yang hebat di antara kalian? Menghapus segala. Oh, udah ke rumah Papa di sorga. Siapa ya? Tanpa pegang Bible. Tanpa pegang Bible, tangan kosong. Mari kita diskusi. Supaya orang sadar bahwa agamamu itu disiarkan dengan cara licik. Paham? LICIC. K. Licik. Anda nggak boleh menjudge begitu. Oh, itu fakta. Itu fakta. Itu fakta. Iya. Itu fakta. Sekarang kalau saling menjelek-jelekkan nanti kan menimbulkan sakit hati. Sesuatu yang sudah jelek tidak perlu dijelek-jelekkan lagi. Iya. Paham? Paham ya? Ya. Kotoran di jamban itu tidak perlu dikatakan bau, tetap aja bau. Paham? Terus buat apa pinter kalau nggak punya hati nurani, nggak punya apa? Tadi kan saya diskusinya sopan, baik. Kok tiba-tiba ada yang masuk kesurupan? Ya udah ditutup aja ini room inilah, nggak menimbulkan, nggak ada. Tadi bagus-bagusnya kita diskusinya sopan, masuk-masuk bahas titel. Ngapain bahas titel? Ingat ya, rabi-rabi Yahudi dan imam-imam Yahudi kala debat sama Yesus yang tidak pernah sekolah, paham? Atau Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pernah sekolah? Hah? Anda ingin mengatakan bahwa Yesus pernah sekolah? Dia kan dari surga, jadi pintar. Gak usah sekolah. Dari surga. Anda harus memahami. Itulah hebatnya kalian. Dunia, itu dari surga, dari Bapa. Kamu kalau gak percaya lewat mana, Bang? Imanmu itu tidak sempurna. Imanmu tidak sempurna. Udah ya. Kalau sementara ya, ada Dinda Kores diambil alih dulu. Siap, Gurunda. Kita mau teman-teman udah ini. Udah makan tuh. Jadi udah ya, Gurunda makan dulu aja Gurunda. Nanti ada aku hidangin lagi di sini. Nanti gabung lagi Gurunda. Sudah makan Gurunda. Iya. Oke, teman-teman Kristen, saya mohon maaf jika tadi ada bersih tegang. Itu karena pribadi sudah dihujat, titel sudah dihujat, pendidikan sudah dihujat. Ya, apa boleh buat? Ya, Dinda Kores kemana? Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi buat apa ini kita lompat pagar orang? Jadi baik kita ngurusin agama masing-masing lah. Oke lah kita diskusi. Ya kalau begitu sampaikan ke lembaga kitab Anda supaya menghilangkan semua istilah Islam di dalam kitabnya. Tidak ada diskusi lagi. Tidak ada diskusi lagi. Itu udah hukum alam itu. Siapa yang merajai, pasti dia yang merajai segala informasi, kata bahasa, semua. Itu udah hukum alam itu. Ya, itu sama halnya Anda mengatakan siapa yang kuat itu yang berkuasa. Memang itu hukum alam. Sekarang ini yang kalau kaidah itu yang Anda pakai, salah enggak kalau saya hadir dengan keadaan yang sekarang? Enggak salah kan? Terus kenapa Anda melarang saya? Anda yang mengatakan jangan disalahkan, itu hukum alam.
Karena kami berkuasa, kami yang menguasai, maka kami sah-sah saja menggunakan bahasa apapun. Berarti Anda juga harus tahu, siap-siap aja otak Anda akan dilucuti oleh Bang Suma. Paham? Sekarang Bang, ini sekarang yang menguasai teknologi siapa? Orang Yahudi. Ini iya, silakan. Oke, silakan. Silakan Anda merasa berkuasa, sehingga Anda berkuasa boleh merampas haknya orang. Silakan. Tapi ingat, saya akan menjadi bayangan maut untuk kalian. Ayo yang lain. Ayo yang lain. Screenshot cepat. 1, 2, 3. Nanti lagi kita akan diskusi lagi, karena beliau harus kita undang, kita hargai beliau. Dia seorang aktivis, orangnya cerdas, intelektual. Ya mudah-mudahan dengan berdiskusi dengan beliau tidak seperti tadi. Tua juga ternyata si bingung agama ini. Mulutnya pun sudah bau ketek kurasa. Kok tahu Abang? Kok tahu? Mulut kamu itu lanjut Kurunda. Gara-gara bingung. Kamu masih ingat saya bingung agama? Kita ini masih Gagah Perkasa. Gagah Perkasa sebut S aja udah nggak sanggup. Iya tuh, beda dengan kamu. Oh iya, udah bisa open cam loh. Coba kamu sebut S. Iya tuh. Coba bilang S, coba S coba. Masih ada peranakan. Coba kau sebut S dulu. Iya tuh. Coba kamu sebut S dulu coba. S, bilang S. Emangnya kenapa? Gak bisa karena gigimu udah 3-0 di depan. Kayak mana ceritanya kau bilang S? Giginya kosong. Surya. Gagah Perkasa. Gagah Perkasa. Kalau Gagah Perkasa tuh bisa jawab sebut harusnya. Udah semua muslim, makanya kita nggak mau. Harusnya bisa jawab. Ketika gua kasih data ini loh salibnya pagan Celtic, lu bisa jawab harusnya. Ini loh kata orang Yahudi, Kristen itu agama dari Edom, lu bisa jawab harusnya. Kores kamu bingung terus kamu itu. Dari dulu bingung aja kerjamu. Bingung aja kerjamu kamu itu. Kenapa kamu bingung dalam agamamu? Kenapa? Dia udah bingung, sakit hati lagi Kurunda. Kenapa sakit hati ya? Kenapa batu dicium-cium itu? Aku bingungnya di situ. Ya tanya ke dia daripada manusia di daripada manusia dicium-cium, patung manusia ngadap aja ke batu. Nah, itu kan batu hitam, itu kan Allah. Begitu. Kamu sadar nggak kalau Yesus itu punya batu? Iya toh. Jadi kamu sadar nggak? Atau kamu mengatakan bahwa Yesus itu cacat, nggak punya batu? Di bawah kolong langit ini. Iya, kamu tunggu dulu. Kamu jujur dulu, Yesus itu punya batu kagak? Batu untuk apa? Iya toh? Iya, aku tanya samamu, Yesus itu punya batu kagak? Jadi batu yang dicium. Enggak, saya tidak peduli mau cium batu untuk apapun. Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu punya batu kagak? Jadi apa? Itu Hajar Aswad. Jadi apa? Hajar Aswad itu. Jangan membahas Hajar Aswad, karena tidak ada data umat Islam itu menyembah berhala, menyembah batu Hajar Aswad. Permasalahannya sekarang kau menyembah Yesus. Yesus itu punya batu kagak? Iya toh, ya kita menyembah Yesus dalam roh kebenaran. Enggak, saya tanya Yesusnya punya batu kagak? Loh, kayak gitu aja kok bingung kamu. Batu loh, untuk apa pula? Hajar Aswad itu kan berhala. Pertanyaan saya, Yesus punya batu kagak? Iya toh. Batu apa? Batu apa? Entahlah, batu apa, kau lah yang tahu itu. Ayo. Sebelum batu hitam itu disingkirkan dari Ka'bah, dia batunya warna apa rupanya? Warna apa rupanya batunya Yesus? Kuning. Batunya kuning. Kamu sadar nggak tuh menghujat Hajar Aswad sementara sembahanmu itu punya batu dan berbulu. Mampus.
Tidak ada data di dalam Al-Quran. Hei, tidak ada data di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu menyembah Hajar Aswad. Nggak ada. Nah, di dalam kitabmu kamu menyembah Yesus. Pertanyaannya, Yesus itu batu itu berhala. Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan, Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Nah, ternyata kamu menyembah batu pondasi. Bukan batu pondasi. Mana ada Yesus batu pondasi? Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus itu adalah batu bangunan yang dibuang oleh tukang batu. Nah, tukang batu itu kalau bangunan berarti batu pondasi. Menyembah batu pondasi kau. Tidak sama dengan batu hitam. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Penjuru yang terdapat pada batu yang dimaksud oleh tukang bangunan itu pasti adalah pondasi. Berarti kamu menyembah batu pondasi. Dia telah menjadi batu penjuru yang dibuang, ditolak dan dihancurkan oleh Yesus. Dalilnya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ayo, kalau berkaitan dengan tukang bangunan, maka yang ada adalah batu pondasi. Mampus. Sudah begitu, Yesus memang punya batu. Disediakan jalan. Batunya sudah berbulu loh. Dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang menyembah Yesus, maka dia akan diselamatkan. Berarti yang kau sembah itu adalah batu. Iya toh? Batu pondasi. Yesus Kristus. Nggak ada batu penjuru. Nggak ada batu penjuru. Yang ada adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Mampus. Yesus aja toh? Mampus. Mampus. Apa? Masih mau kau datang besok? Dari dulu kau itu bingung terus. Bingung terus di agama kau itu bingung. Mampus. Agama kok membuat kamu bingung. Yesus punya batu. Oke? Yesus punya batu. Kemudian dalilnya dia adalah batu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Tuhannya adalah batu yang dibuang tukang bangunan. Ayat 20. Hurra. Dia adalah hurra. Bukan batu hitam, batu berhala. Itu suara taruh. Aduh. Efesus 2:20 jelas. Yesus adalah batu penjuru kita. Nggak, iya itu kau sebut Yesus batu penjuru. Kau sendiri mengaku Yesus itu batu penjuru. Aduh, parah ini manusia. Bingung dia, bingung. Kenapa pula? Makanya Muhammad merubah agama yang menyembah banyak Tuhan, politeisme. Yaitu 360 berhala menjadi satu Tuhan, yaitu monoteisme, satu batu hitam berhala. Mana dalilnya kalau umat Islam menyembah batu Hajar Aswad? Mana dalilnya? Mana dalilnya umat Islam menyembah batu? Mana dalilnya? Loh, sekarang kamu berani nggak sholat tidak menghadap batu itu? Berani? Berani saya. Coba kamu tunjukkan di sholat di rumah. Saya pada saat saya ke timur, naik pesawat saya menghadap ke timur. Jadi bukan menghadap ke barat. Gimana itu? Tidak sah. Karena tidak menghadap batu. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Kamu berani sholat. Ada umat Islam yang berani sholat tidak menghadap batu. Dalil. Menghadap batu. Wahai umat batu. Batu lato-lato. Mana dalilnya umat Islam nyembah batu Hajar Aswad? Mana dalilnya? Belakangi batu hitam. Berani nggak kamu sholat belakangi batu hitam? Nggak berani. Dasar kampret. Karena yang disebut penyembahan berhala itu objek penyembahan itu ada di depan bukan di belakang.
Itulah kenapa Jadi kamu di kalau- gereja banyak salib. Kalau nggak Iya menghadap kan? batu, Coba, sholat berani nggak lu salib lu tidak pakai cebok? sah. Berani nggak? Berani nggak salib dipakai cebok? Nggak berani. Iya. Karena lu Jadi- menyembah salib. Jadi kalau Nah, kalian nggak bisa tidak jawab menghadap lagi kan? batu, sholat kalian Kabur itu dia dianggap kenyataan tidak yang sah. ada. Terus kalau Kabur. di Ka'bah, Penyembah batu itu salib harus memang diputar. lu. Ya nggak? Lalu dicium-cium, seakan-akan dikit mempunyai lagi, dikit kekuatan gaib. Nah, ini orang ngomong nggak ada dalilnya ini. Iya kan? Ah. Ngomong dari tadi nggak ada dalil. Kalau kita jelas. Sudah jelas kan? Kisah Berikutnya apa nih? para Berikutnya Rasul apa 4 nomor 11. Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Biasanya batu yang dibuang itu adalah batu pondasi. Berarti kau nyembah batu pondasi. Ada di 2 Korintus. Kamu menyembah batu pondasi. Jawabannya ada di 2 Korintus. Berhala, lu penyembah batu berhala Melalui fondasi. kehancurannya disediakan jalan. Gereja di bawahnya Membiarkan itu dosa ada manusia berhala, itu semua. yaitu batu fondasi. Pertanyaan Gurunda, kalau kita eskalasi lebih jauh ya Gurunda ya. Kalau kita Gimana, eskalasi Dek? lebih Gimana? jauh, sebagai batu. Gimana, Dek? mereka ini sebenarnya bukan nyembah batu lagi, mereka menyembah penis. Iya toh. Menyembah penis mereka ini. Jadi Coba di ayat 20. coba dibesarin. Yesus Dibesarin Dinda Nathan coba. Host, dibesarin Dinda Nathan coba. Mana Kores? Menyembah Pengen penis lihat. mereka itu loh. Ini apa ini? Apa ini? Coach Luke, ini apa ini? Ini apa Nah, ini? itu tuh. Sudah. Ngapain dia? Oh, shut up. Oh, yes. Yes. Oh, Yes. Oh, yes. ada penisnya. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Dilap bojigo. Dilap pakai tisu bojigo. Lap. Bojigo. Siapa yang nyembah penis? Bang Nandar di mute, Bang Nandar di Yesus mute. itu emang menyelamatkan ya. Juru selamat ya penis Yesus itu ya. Kalau penis Yesus Dilap tertutup dia, itu dilap Tuhan biar memang gak bojigo. atau gimana? Itu bagian apanya? Ini tuh orang itu dua. Orang itu dua tiduran di Itu yang dicium tadi itu bagian apanya, bingung agama? Itu Apanya yang dicium tadi? penis patung. Apanya tadi itu yang dicium tuh? Berdoa. Enggak, saya tanya itu tadi apanya yang dicium? Itu beda. Tadi itu yang dicium apa itu? Itu patungnya siapa itu? Hei, itu patungnya siapa tadi yang dicium itu? Patung Tuhan. Itu mencium patung apa gunanya nggak ada. Gue bilang juga lu tuh penyembah penis patung, penis berhala. Yang dicium tadi itu bagian apanya tadi tuh yang dicium? Makanya kalian itu Tadi yang dicium itu apanya? Yang dicium tadi itu apanya? Kakinya, lututnya atau apa? Atau apa? NRK, Enkologos ya nggak enak kalau kayak gitu. Pakai bahasa Yunani nggak enak. Memenuhi Arke Enkologos, Kai Prostonteon, Kai Theos Orang ini dua Enkologos. ngapain? Orang ini dua. Nggak bisa, nggak enak. Jadi begitu batu. Bahasa Jadi, Yunani itu bahasa berhala. bingung Apa yang agama. Kristen juga itu Cobalah menyembah kamu penis berhala. kamu isi dirimu dengan ilmu ya. Jangan kau kayak gini terus dari dulu. Berkat kamu bingung, akibat kamu bingung. Kamu lihat kotak hitam ini. Kamu lihat dulu. supaya Akibat pintar. karena kamu bingung. Kamu tahu nggak? Kamu mengatakan umat Islam itu menyembah batu karena kamu bingung. Bang Juma di situ. Kasian kali lah kau. Nggak bisa kembali ke surga. Kasian kali lah kamu. Bro, kalian itu mati. Lihat ini kotak hitam ini. Simbol kematian rohani. Kasian kali lah ku tengok kau ini bingung agama. Mati cuma. Kan Bang Juma nggak on. Kenapa pakai Kamu masker? menuduh umat Islam nyembah batu. Iya, Kamu sendiri nyembah kepada. Kamu lihat, Bang Juma ini dihapus kotak dari hitam, lab. Itu simbol kematian. Bang Juma kena peringatan. Itu. Bang Juma kena peringatan. Bukan Nudi Ripa di belakang. Bang Juma kena peringatan. Dihapus dari lab. Iya, Bang Juma dihapus dari live. Lanjut. Masih bisa Gurunda. Ini pakai ini.